Assalamualaikum, jumpa lagi di Istiqomah Channel, belajar matematika ala-ala Isti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Yang pertama-tama kita akan bahas yaitu pengertian limit. Limit pada dasarnya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu, seperti tak hingga yang pada dasarnya nilainya angka yang sangat besar sehingga tidak dapat dipastikan. Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Secara umum, limit itu ditulis limit fungsi fx ketika x mendekati a sama dengan L ya. Jadi ini dibacanya limit fungsi fx ketika mendekati A sama dengan L ya. Limit fungsi fx ketika x mendekati A sama dengan L ya, begitu bacanya. Nah, untuk sifat-sifat limit atau teorema limit ini harus kalian pahami. Karena dengan teorema limit ini kita nanti bisa mencari nilai suatu limit ya. Nah, teorema limit ini ada banyak, cuman yang akan kita bahas di sini itu ada 7. Nah, jika N adalah bilangan bulat positif, K itu konstanta, F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit untuk X ketika mendekati A, maka berlaku sebagai berikut. Yang pertama ya, teorema limit ini harus dipahami ya, benar-benar. Yang pertama, limit K ketika X mendekati A itu sama dengan K. Jadi untuk limit K ini konstanta. Apa yang dimaksud dengan konstanta? Konstanta itu dia masih dalam bentuk angka saja ya. Jadi ketika dia dalam bentuk konstanta atau angka saja, tidak ada embel-embel variabel ya, tidak ada embel-embel. Kalau variabel itu kan kita simpulkan dalam bentuk huruf, tidak ada huruf, maka dia tetap aja angka tersebut. Maksudnya seperti apa? Jadi misalkan gini, limit 5. Nah, limit 5, K-nya itu kan berarti 5, hanya 2. 5 ini ketika kita mencari nilai limit 5, maka dia tetap saja 5. Di sini angkanya 5 ya, hasilnya 5. Ini tidak berpengaruh ya. Jadi X mendekatinya ini tidak berpengaruh. Contoh yang lainnya, limit min 3. Min 3 ini ketika X mendekati 1, ini kan min 3 ini 1, juga 1 ini tidak berpengaruh. Jadi limit min 3 tetap min 3. Jadi berapapun limit di sininya berapapun itu tidak akan berpengaruh, hasilnya tetap ini ya. Hasilnya tetap angkanya ini karena limit K ketika X mendekati A tetap hasilnya K tersebut. Oke, seperti itu ya. Ini kalau dia dalam bentuk angka saja ya tetap hasilnya angka tersebut tidak berpengaruh terhadap nilai A-nya. Nah, yang kedua, limit fungsi fx ketika x mendekati A, maka hasilnya adalah f A atau fungsi A. Jadi ketika kita fungsinya x, maka x ini kita ganti menjadi A. Contohnya, tentukan nilai limit dari limit x. X ini kan dia sebagai variabel ya. Kalau tadi K itu konstanta atau dalam bentuk angka, kalau X ini adalah variabel, maka variabel ini kita ganti dengan A-nya. Jadi limit X ketika X mendekati A adalah, nah di sini kan soalnya limit X ketika X mendekati 2, maka hasilnya adalah 2X-nya ini kita ganti dengan 2. Contoh lainnya, misalkan tentukan limit dari X kuadrat ketika X mendekati 3, maka X ini kita ganti dengan 3. Jadi limit X pangkat 2 ketika X mendekati 3, X-nya kita ganti dengan 3-nya. Jadi di sini menjadi 3 kuadrat, hasilnya adalah 9. Jadi kalau dia dalam bentuk angka saja kayak tadi sifat teorema yang pertama, maka dia langsung angkanya. Tapi ketika dia ada X, ada variabelnya ya variabel itu kita ganti dengan nilai limitnya. Itu ya caranya. Nah, untuk yang ketiga, limit K dikali fungsi fx ketika X mendekati A, maka dia menjadi K dikali limit fx ketika X mendekati A. Jadi kalau misalkan ada limit konstanta dikali fungsi, maka konstanta itu tetap dikali dengan nilai-nilai fungsi tersebut. Misalkan ya, tentukan nilai limit dari limit 3x ketika x mendekati 2. Berarti limit konstantanya kan 3.
fx-nya adalah x. Jadi 3 ini tetap dikali limit x berapa? X-nya kan kita ganti 2. Makanya di sini 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Itu ya caranya. Dan untuk yang B, misalkan limit 5x pangkat 3, 5-nya tetap kali limit x pangkat 3 lah. X pangkat 3 ini kan x-nya mendekati 2, maka dia hasilnya 5 kali x-nya kita ganti dengan 2, jadi 5 kali 2 pangkat 3. Ingat ya, bukan 5 kali 2 baru dipangkatkan 3, tapi 5 kali 2 pangkat 3. Berarti kalian cari dulu 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 8. 8 kali 5 hasil akhirnya adalah 40. Seperti itu ya caranya. Jadi ketika dia dalam bentuk angka saja dia tetap, tapi ketika dia ada variabelnya ya kita ganti dengan nilai A-nya. Ini nilai A ya. Oke, seperti itu caranya. Nah, untuk yang keempat, limit fungsi fx plus minus gx ketika x mendekati a. Ketika kalian cari seperti ini, maka dia bisa menjadi limit fx plus minus limit gx. Plus minus ini maksudnya ketika dia plus, dia tetap jadi plus. Ketika dia jadi min, dia tetap jadi min. Jadi tidak berpengaruh ya, seperti itu. Ketika x mendekati a ini ya, ketika x mendekati a gitu. Oke, kita jawab ya soal ini. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan gx x pangkat 2. Tunjukkan bahwa limit fx plus gx ketika x mendekati 2 sama hasilnya dengan limit fx ketika x mendekati 2 ditambah limit gx ketika x mendekati 2. Lah ini kan sama dengan disuruh menunjukkan, berarti ini kalau seperti ini kita harus jawab sebelah kiri, kita buktikan dengan sebelah kanan sama atau tidak. Kalau misalkan dia hasilnya sama, ya ini kan tandanya sama dengan, maka ini benar sesuai dengan teori yang keempat ini ya. Benar nggak ya? Oke, kita coba ya caranya. Limit fx plus gx sama dengan limit fx plus gx ketika x mendekati a sama dengan limit fx ketika x mendekati a plus minus limit gx ketika x mendekati a. Lah di sini berhubung dia mendekati 2, berarti sini mendekati 2 mendekati 2. Oke, jadi hasilnya limit fx-nya berapa tadi? Fx-nya kan x pangkat 3, berarti di sini x pangkat 3, gx-nya x pangkat 2. Kini kita ganti dengan x pangkat 2 ketika x mendekati 2 sama dengan, ya ini kan dipisah-pisah. Jadi limit x pangkat 3 ketika x mendekati 2 ditambah limit x pangkat 2 ketika x mendekati 2. Nah, kalau sudah ini kan masih dalam bentuk limit, ada mendekatinya ya. Kalau sudah, kita masukkan nilai limitnya. Kalau kalian sudah memasukkan nilai limitnya ya, ini memasukkan nilai limitnya, maka kata-kata limit dan x ini kita hilangkan menjadi x pangkat 3, berarti x-nya kita ganti dengan 2, jadi 2 pangkat 3 plus x pangkat 2, jadi x-nya kita ganti 2 menjadi 2 pangkat 2. Nah, limit x pangkat 3 berarti kan di sini ketika x mendekati 2, jadi x ini kita juga ganti 2, dan plus limit x pangkat 2 ketika x mendekati 2, maka di sini juga kita ganti 2. 2 pangkat 3 8, 4 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4, 8 tambah 4 12, 8 tambah 4 12. Jadi terbukti ya untuk limit fx plus gx ketika x mendekati 2 sama dengan limit fx ketika x mendekati 2 ditambah limit gx ketika x mendekati 2. Jadi ini terbukti. Oke, teorema ini terbukti. Yang kelima, limit fx kali gx ketika x mendekati a sama tidak dengan limit fx kali gx ya. Ini dibacanya limit fx ketika x mendekati a dikali limit gx ketika x mendekati a. Contoh, tentukan jika fx sama dengan 6x dan gx sama dengan x plus 2. Tunjukkan bahwa limit fx kali gx ketika x mendekati 2 sama dengan limit fx ketika x mendekati 2 dikali limit gx ketika x mendekati 2. Oke, coba kita tunjukkan benar nggak ya teorema ini.
Tadi kan fx-nya itu kan 6x, gx-nya adalah x plus 2. Oke, kita masukkan dalam rumus limit fx dikali gx ketika x mendekati 2 sama dengan limit fx ketika x mendekati 2 dikali limit gx ketika x mendekati 2. Nah, kalau sudah, kita ganti fx-nya. Fx-nya tadi berapa? 6x. Kita ganti gx-nya berapa? X plus 2. Jadi 6x ini kali ya, tanda kurung ini maksudnya dikali. Tuh, terus berarti ketika x mendekati 2 sama dengan limit 6 fx. Fx ini kita ganti menjadi 6x dikali ketika x mendekati 2 dikali limit x plus 2 ketika x mendekati 2. Oke, kalau sudah kita kalikan ya, coba kita kalikan. Ini kan tadi dikali ya, dikali berarti karena ini dikali, kita coba kalikan menjadi 6x dikali x, 6x kali x kan 6x kuadrat, terus 6x dikali 2x kan menjadi 12x ketika x mendekati 2. Lah, limit 6x kan tetap limit 6x ketika x mendekati 2 dikali limit x plus 2 ketika x mendekati 2. Kalau sudah, kita masukkan nilai limitnya. Karena nilai limit ini kita masukkan, maka di sini sudah hilang ya kata-kata limit dan x-nya. Langsung menjadi kan di sini 6x kuadrat plus 12x berarti 6, x-nya kita ganti dengan hanya berapa? 2, berarti 6 kali 2 kuadrat ditambah 12x berarti 12x, 12 kali 2. 12 kali 2 6 kali 2 kuadrat 4, 12 kali 2. Oke, seperti itu ya. Terus di sini kan limit 6x, 6x-nya x-nya kita ganti 2 jadi 6 kali 2 dikali ya, ini dikali titik ini dikali x plus 2, x plus 2, x-nya kita ganti dengan 2. Oke, kalau sudah berarti 6 kali 2 kan 12 dikali 2 plus 2 ini dikalikan dulu ya. Ini kita kasih tanda kurung. Kenapa kita kasih tanda kurung? Biar jelas gitu. Karena kalau misalkan kalian tidak kasih tanda kurung, misalkan nulisnya 6 kali 2 kali 2 plus 2. Kalau kalian nulisnya seperti ini tidak dikurungkan ya. Ini kalau dikurungkan ini maksudnya berarti operasinya yang ini aja, tidak nyampur sama ini dulu. Jadi ini kita operasikan dulu. Nah, kalau misalkan kalian nulisnya tidak dikasih tanda kurung 6 kali 2 kali 2 plus 2, ini nanti cara hitungnya 6 kali 2 kali 2 baru ditambahkan 2. Berapa hasilnya? Nanti hasilnya beda ya. Tapi ketika kalian caranya 6 kali 2 dikali 2 plus 2 itu nanti hasilnya adalah 6 kali 2 berapa? 12. 12 kali 2 plus 2 4 ya. Jadi hasilnya adalah 24 tambah 24 12 kali 12, 24 kali 24 48, 12 kali 4 48. Jadi ini hasilnya adalah terbukti sama-sama 48 ya. Seperti itu ya caranya. Oke, untuk yang teorema 6 dan 7 bisa kalian buktikan sendiri. Oke, seperti itu ya caranya. Wassalamualaikum.